Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Amelia Putri dengan NIM 23531007 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6A. Pada kali ini, saya akan menyampaikan atau menjelaskan bagaimana alur proses pembelajaran yang akan saya lakukan pada kelas 8. Nah, sebelum itu, saya ingin memberitahu terlebih dahulu apa saja komponen-komponen yang ada pada proses pembelajaran itu. Yang pertama, ada model pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan taktik pembelajaran. Sudah tahu kan apa saja komponen-komponen yang ada dalam proses pembelajaran ini? Kemudian saya akan menjelaskan step by step yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran ini. Nah, inilah beberapa langkah-langkah yang akan saya lakukan terlebih dahulu sebelum saya melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, saya akan menentukan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran dari proses pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu peserta didik mampu membuat infografis mengenai peran ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah dalam menginspirasi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, setelah saya menentukan tujuan pembelajarannya, maka selanjutnya saya akan menggunakan model pembelajaran yang seperti apa. Maka saya akan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Kenapa saya memilih menggunakan model Project Based Learning ini atau PJBL? Karena sesuai dengan TP saya, yaitu peserta didik mampu membuat, maka dari kata membuat inilah saya ingin peserta didik itu pada akhir pembelajaran mereka mampu menghasilkan sebuah produk, yang dimana produk inilah yang akan menjadi tujuan akhir dari proses pembelajaran. Sebelum mereka melakukan itu, maka saya akan membagikan peserta didik terlebih dahulu menjadi 5 kelompok. Karena terdiri dari 25 orang, maka setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Saya akan membagikan kelompok yaitu secara bergiliran, di mana peserta didik menyebutkan angka 1 sampai angka 5 secara berurutan sampai semua peserta didik itu mendapatkan nomor dari angka 1 sampai angka 5 tadi. Nah, setelah mereka sudah menyebutkan nomor secara bergiliran tadi, selanjutnya saya akan menyuruh peserta didik untuk berkumpul dan duduk bersama sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan nomor angka yang sama tadi. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu, memberikan instruksi terlebih dahulu apa tugas yang akan mereka lakukan atau yang akan mereka laksanakan nantinya. Maka saya akan meminta mereka bahwa tugas kalian adalah untuk membuat sebuah infografis di mana mengenai peran ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah dalam menginspirasi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian saya akan menampilkan contoh dari infografis yang akan mereka lakukan nantinya, yang akan mereka buat nantinya, sehingga mereka nanti tidak kebingungan bagaimana infografis yang akan mereka buat. Kemudian tidak lupa saya akan membagikan materi-materi yang berbeda dari 5 kelompok tersebut. Misalnya, kelompok 1 mengenai peran ilmuwan muslim Ibnu Sina, kemudian Al-Khawarizm, kemudian Al-Farabi, dan seterusnya. Nah, setelah saya membagikan kelompok, kemudian memberikan materi, maka saya akan memberikan kebebasan kepada peserta didik, yaitu untuk mereka berdiskusi mengenai materi yang akan bagaimana mereka mengolah informasinya, bagaimana mereka membuatnya, siapa yang akan membuatnya, bagaimana mereka memilih materi-materinya, sehingga menjadi sebuah infografis yang sangat menarik. Langkah selanjutnya yaitu menentukan pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang akan saya gunakan tentu saja pendekatan yang berfokus pada siswa atau student center, di mana dilihat dari banyaknya yang beraktivitas dalam proses pembelajaran ini adalah siswa, mulai dari pembagian kelompok, kemudian dalam berdiskusi, kemudian mengumpulkan materi-materi, dan pada akhirnya yang beraktivitas dalam membuat infografis, di mana kemudian saya sebagai guru menjadi fasilitator atau pengatur dalam proses pembelajaran ini.
Next, menentukan strategi pembelajaran atau rencana saya sebagai guru untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu strategi pembelajaran kooperatif, di mana dari awal saya sudah membagikan para peserta didik itu menjadi 5 kelompok, dan saya ingin dari kelompok kecil tersebut mereka mampu untuk bekerja sama, mampu berdiskusi, dan memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya masing-masing dalam mencapai tujuan pembelajaran atau menghasilkan sebuah produk yang berupa infografis digital tersebut. Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab yang dilakukan oleh saya sebagai guru dalam menyampaikan materi dan pemberian instruksi kepada peserta didik. Kemudian metode diskusi yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas dalam membahas apa saja materi yang akan mereka ambil atau dalam mereka mengumpulkan informasinya, kemudian bagaimana mereka akan membuatnya. Kemudian metode demonstrasi, di mana itu adalah praktik yang dilakukan oleh siswa. Kemudian resitasi, di mana metode resitasi ini karena kemungkinan besar bahwa membuat infografis itu tidak bisa selesai di dalam kelas, sehingga dapat menjadi tugas mereka di rumah. Langkah berikutnya yaitu teknik pembelajaran atau cara saya dalam mengimplementasikan metode, yaitu pertama dari diskusi kelompok kecil, di mana ketika saya meminta peserta didik untuk membagikan kelompok secara berhitung, secara bergiliran tadi, itu merupakan termasuk teknik pembelajaran saya. Kemudian yang kedua, yaitu ada ketika saya memberikan instruksi kepada peserta didik untuk berdiskusi dalam kelompok kecil, itu juga termasuk ke dalam teknik pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu ketika saya menyajikan multimedia atau berupa contoh infografis tadi, itu juga termasuk teknik pembelajaran. Dan ketika saya membagikan materi dalam kelompok masing-masing itu secara berbeda juga termasuk dalam teknik pembelajaran. Selanjutnya yaitu taktik pembelajaran atau gaya mengajar yang saya gunakan dalam proses pembelajaran ini. Misalnya yaitu humor, di mana ketika saya berusaha untuk membuat proses pembelajaran di dalam kelas itu menjadi menyenangkan, lebih santai dan tidak tegang, maka saya dapat melakukan ketika menutup pembelajaran misalnya, di mana saya mengatakan bahwa pembelajaran kita selesai, tugasnya hanya sedikit saja, namun dapat membuat kalian mengingat ibu sampai besok. Kemudian selanjutnya yaitu intonasi suara, di mana saya akan menggunakan intonasi suara yang bervariasi ketika saya menjelaskan bagian materi yang menurut saya penting. Saya akan meninggikan suara saya. Misalnya, baik, tugas hari ini yaitu ibu ingin kalian untuk membuat sebuah produk yang berupa infografis berupa berbasis digital misalnya. Kemudian saya juga dapat memperlambat intonasi saya ketika saya menjelaskan konsep yang lebih dalam yang agar siswa itu lebih mudah memahami. Ketika saya menjelaskan, infografis ini berbasis digital, dapat anak-anak buat melalui aplikasi apa saja yang bisa mengedit, misalnya aplikasi Canva, kemudian PixArt, dan sebagainya. Dan tidak lupa bahwa tugas infografis tersebut juga harus diposting di Instagramnya masing-masing dan men-tag IG ibu. Itulah penjelasan saya mengenai alur proses pembelajaran yang akan saya lakukan sebagai guru. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.